Oke, kita lanjutkan ya. Untuk yang selanjutnya, tadi yang pertama adalah motif intrinsik ya, dari dalam. Untuk yang selanjutnya adalah motif ekstrinsik. Motif ekstrinsik di sini adalah faktor yang dari luar dirinya, bukan dari dalam bukan dari dalam diri seseorang ya, tetapi dari luar dirinya. Misalnya faktor sosial budaya. Ya, jadi keinginan seseorang itu melakukan tindakan seperti itu misalkan untuk memperoleh penghargaan, untuk meringankan beban orang lain ya, atau di situ untuk menunjukkan eksistensi di bidang sosial, bahwa kita pun bisa bersosialisasi misalkan ya, seperti itu. Next di sini ilmu ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini dipelopori oleh Bank Muamalat yang berdiri pada tahun 1991. Pastinya kalian pernah dengar ya, Bank Muamalat ya. Nah, di sini adalah yang kalian tahu mungkin oh itu bank syariah, bank yang sesuai dengan agama seperti itu ya. Itu ternyata berdiri pada tahun 1991. Pengertian ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan masalah ekonomi dengan cara Islami, atau ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi yang diatur berdasarkan syariat Islam. Ya, intinya di sini pengertian ekonomi syariah itu pokoknya ya ekonomi ya yang dalamnya itu sesuai dengan syariat-syariat Islam ya, seperti itu. Sesuai dengan aturan-aturan Islam ya. Nah, saat ini ya direncanakan tahun 2021 semua bank syariah itu dimerger atau digabung menjadi satu perusahaan saja, yaitu Bank Syariah di Indonesia. Ya, BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BTN Syariah. Apa sih tujuan dan prinsip ekonomi syariah? Tujuannya adalah falah yang artinya kesuksesan yang hakiki, tercapainya kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Jadi tujuan didirikannya prinsip ekonomi syariah ini adalah agar mencapai kesuksesan yang hakiki gitu ya di dunia dan di akhirat karena sesuai dengan syariat Islam. Ya, prinsip ekonomi syariah di sini ada prinsip tauhid, ya ketuhanan dan prinsip khalifah ya dan juga prinsip keadilan. Nah, karakteristik ekonomi syariah, satu, harta itu milik Allah. Kita memang semua harta itu adalah titipan Allah dan milik Allah ya. Yang kedua, ekonomi terkait dengan akidah, syariat dan moral. Ya, jadi dengan ekonomi itu diharapkan kita tetap mempunyai syariat dan moral ya yang bisa dengan harta yang dimiliki itu tidak membuat kita menjadi sombong ya atau melanggar syariat. Ya, jadi karakteristik ekonomi yang selanjutnya adalah keseimbangan antara rohanian dan kebendaan. Begitupun juga keseimbangan antara kepentingan individu dan umum. Kebebasan individu juga dijamin dalam Islam. Negara diberi kewenangan untuk ikut campur dalam perekonomian ya. Jadi supaya kalau terjadi hal-hal tidak diinginkan ada pihak yang masih berwenang seperti itu ya untuk membenarkannya. Yang ketujuh, adanya bimbingan konsumsi. Yang kedelapan, petunjuk investasi. Yang kesembilan, adanya zakat, ya, ada zakat yang harus dikeluarkan. Dan yang kesepuluh, pelarangan terhadap riba. Ya, syariah ini tidak menginginkan adanya riba. Oke ya, itu sekian penjelasan dari Ibu di bab 1 ekonomi yang terakhir ini ya. Selanjutnya silahkan kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.